semuanya. Di video ini aku akan menjelaskan secara lengkap tentang game yang aku buat menggunakan Python di laptop. Game ini adalah game labirin atau maze dengan total 4 level, di mana pemain harus mencari jalan keluar sambil menghindari musuh dan mengumpulkan koin. Oke teman-teman, aku akan jelaskan dulu bagaimana struktur coding dari game ini. Di bagian paling atas, aku menggunakan beberapa library Python seperti HTTP server, socket server, web browser, trading, dan OS. Fungsi utama dari library ini adalah untuk membuat server lokal sederhana. Jadi nantinya game ini tidak langsung tampil di Python, tetapi akan dibuka melalui browser seperti Google Chrome. Kemudian aku menentukan port yaitu 8080. Port ini adalah alamat lokal yang digunakan untuk menjalankan server. Jadi nanti game akan diakses melalui localhost dengan port tersebut. Selanjutnya ada bagian yang sangat penting, yaitu HTML content. Di sini aku menyimpan seluruh isi game dalam bentuk HTML, CSS, dan JavaScript dalam satu variabel string panjang. Jadi bisa dibilang Python di sini hanya sebagai pembuka jalan, sedangkan isi gamenya sendiri dibuat menggunakan teknologi web. Masuk ke bagian HTML, aku membuat struktur utama game. Ada kontainer utama yang berisi kanvas sebagai tempat game ditampilkan. Selain itu, aku juga menambahkan panel atas yang berisi informasi seperti level dan jumlah koin. Kemudian aku juga membuat menu shop yang bisa dibuka oleh pemain. Di dalam shop ini, pemain bisa membeli upgrade dan juga mengganti tampilan karakter atau skin. Selanjutnya ke bagian CSS. Di sini aku mengatur semua tampilan visual game, mulai dari warna background, bentuk tombol, efek bayangan, sampai animasi. Aku menggunakan warna-warna neon seperti biru dan merah agar game terlihat seperti tema superhero dan lebih menarik. Setelah itu, kita masuk ke bagian JavaScript yang merupakan inti dari logika game. Pertama, kita mengambil elemen kanvas dan membuat konteks untuk menggambar. Kanvas ini nantinya digunakan untuk menampilkan labirin, pemain, musuh, dan objek lainnya. Kemudian, aku membuat beberapa variabel penting seperti level, coins, player, enemy, dan collectibles. Variabel ini digunakan untuk menyimpan kondisi permainan secara real time. Selanjutnya, aku membuat kelas maze. Kelas ini berfungsi untuk membuat labirin secara otomatis menggunakan metode acak. Jadi, setiap kali level dimulai, bentuk labirin akan selalu berbeda. Cara kerjanya adalah dengan membuat grid yang awalnya penuh dinding, lalu secara bertahap dibuka menjadi jalan menggunakan algoritma rekursif. Setelah itu, aku membuat fungsi init level. Fungsi ini digunakan untuk mengatur ulang kondisi game setiap kali masuk ke level baru. Di sini aku menentukan ukuran labirin, posisi awal pemain, posisi musuh, dan jumlah koin yang muncul. Semakin tinggi level, ukuran labirin akan semakin besar, dan jumlah koin juga semakin banyak. Kemudian ada fungsi utama yaitu main loop. Fungsi ini berjalan terus-menerus menggunakan request animation frame. Di dalam fungsi ini terdapat dua bagian utama, yaitu update dan draw. Pada bagian update, aku mengecek apakah pemain sudah mencapai pintu keluar. Jika iya, maka pemain akan naik ke level berikutnya. Aku juga mengecek apakah pemain mengambil koin lalu menambah jumlah koin yang dimiliki. Selain itu, jika ada musuh, maka musuh akan bergerak mendekati pemain secara otomatis. Jika musuh menyentuh pemain, maka permainan akan berakhir. Selanjutnya pada bagian draw, aku menggambar semua elemen ke dalam kanvas.
mulai dari dinding labirin, jalan, koin, pemain, dan musuh. Aku juga menambahkan efek pencahayaan atau vision, di mana pada level tertentu area yang terlihat akan terbatas. Ini membuat game jadi lebih menantang karena pemain tidak bisa melihat seluruh map. Untuk pergerakan pemain, aku menggunakan event keyboard. Pemain bisa menggunakan tombol W, A, S, dan D untuk bergerak ke atas, kiri, bawah, dan kanan. Selain itu, pemain juga bisa menggunakan tombol panah. Sistem ini akan mengecek apakah langkah yang diambil tidak menabrak dinding sebelum memindahkan posisi pemain. Aku juga menambahkan fitur shop. Shop ini bisa dibuka dengan menekan tombol B. Di dalam shop, pemain bisa membeli upgrade seperti menambah kecepatan dan memperluas jarak pandang. Selain itu, pemain juga bisa membeli skin karakter dengan berbagai warna yang berbeda. Semua pembelian menggunakan koin yang dikumpulkan selama permainan. Terakhir, kembali ke bagian Python, aku membuat class Simple HTTP Request Handler yang berfungsi untuk mengirim HTML konten ke browser. Kemudian aku menjalankan server menggunakan socket server. Server ini dijalankan di dalam thread agar bisa berjalan di background. Setelah itu, browser akan otomatis terbuka dan menampilkan game. Jadi, kesimpulannya, Python di sini digunakan untuk menjalankan server lokal. Sedangkan seluruh isi game dibuat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk cara bermainannya sendiri cukup sederhana. Pemain hanya perlu menggunakan karakter menggunakan tombol W, A, S, dan D, mengumpulkan koin, menghindari musuh, dan mencari jalan keluar di setiap level. Semakin tinggi level, tantangan akan semakin sulit, baik dari ukuran labirin, kecepatan musuh, maupun keterbatasan penglihatan. Game ini melatih fokus, strategi, dan kecepatan berpikir pemain dalam mengambil keputusan. Mungkin itu saja penjelasan dari game yang saya buat. Terima kasih sudah menonton, dan semoga penjelasan ini bisa membantu kalian memahami cara kerja game ini.